Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SDN 1 Sakabulin, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN 1 Sakabulin. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di lab TIK SDN 1 Sakabulin ini untuk memaparkan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Barat akan memaparkan beberapa hal atau materi terkait dengan budaya positif. Baik, kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman terkait dengan budaya positif. Mohon Bapak Ibu untuk menyimaknya. Setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Baik, setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, kita kunci dulu jawaban Bapak Ibu. Next. Pada topik kali ini kita akan eksplorasi konsep atau berbagi pemahaman. Ada 6 cakupan materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada bentang konsepnya tentang disiplin positif. Teori ini sumbernya dari Dr. William Glasser. Maaf kalau saya salah penyebutan nama beliau. Di sini dibagi menjadi ada 4 sebenarnya cakupannya. Jika Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Dari sini makna disiplinnya, belajar kontrol diri dapat menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini terkaitan dengan teori motivasi. Jadi teori motivasi itu ada 3 teori ya. Dasar motivasi itu ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, selain teori motivasi, ada juga nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini tercakup dalam keyakinan kelas, atau bisa dijabarkan dalam keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Tentu kita sudah pernah ya membuat keyakinan kelas. Berikutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita terkaitan dengan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru di sekolah ini sebenarnya menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman,
yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini untuk mencapai posisi tersebut atau membagikannya posisi tersebut atau memposisikan posisi kita sebagai posisi kontrol melalui 3 cara yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 cara: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terakhir, terkait dengan realitas atau kebutuhan kita memang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik, ini nanti yang akan kita bahas semuanya. Next. Apakah makna disiplin? Tentu kita sering ya membahas atau menyampaikan kepada anak-anak bahwasanya kita harus disiplin. Tapi sebelum menyampaikan disiplin itu apa, kita harus tahu dulu artinya apa. Berasal dari kata bahasa Latin disiplina. Maaf kalau salah penyebutan ini bahasa Latin, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sepakat di sini? Dari diri sendiri untuk orang lain mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin pendisiplinan anak bagi kita baik, tapi bagi anak belum tentu, karena mereka seolah-olah merasa atau cenderung berpikir patuh terhadap orang itu. Ya, next. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, ada nilai-nilai kebajikan atau istilahnya mungkin nilai kebaikan kali ya. Bahasa mudahnya mungkin nilai-nilai kebaikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sering ya, kita sudah mempraktekannya atau mengamininya tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Oke, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi pertanyaan pemantik kita, setujukah dengan memberikan penghargaan? Jawabannya setuju, tapi kita belum mengerti sebenarnya apa maksud dari penghargaan tersebut. Next, teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori dasar yang mendasari atau yang memotivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita merasa sebenarnya. Jadi kenapa kita berbuat seperti itu? Karena untuk menghindari hukuman atasan, ya tentunya kan seperti itu. Berikutnya, teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kita mengerjakan suatu hal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Berikutnya, teori yang ketiga untuk menghargai diri sendiri karena kemampuan kita. Nah, kalau menurut pembagiannya atau pembidangannya,
Poin 1.2 itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Sedangkan yang untuk menghargai diri sendiri berarti dia adalah motivasi secara internal yang ada di dalam dirinya. Next, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, sepakat ya, kalau merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi merdeka atas diri sendiri. Next, nah di sini didukung oleh penghargaan. Kenyataannya, ketika kita memberi penghargaan kepada siswa, itu sebenarnya mendukung versi jangka panjang. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena apa? Terpikirkan mereka ketika melakukan sesuatu pasti akan mendapatkan penghargaan atau imbalan. Karena kita dari awal menanamkan kepada mereka, siapa yang bisa ini nanti Bapak kasih hadiah. Selalu seperti itu. Akhirnya apa? Mereka fokusnya atau lama-kelamaan mereka bukan fokus pada materi, tapi mendapatkan hadiahnya. Seperti itu. Berikutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum artinya di sini tidak menghukum secara fisik, tapi akan lama-kelamaan di mana nanti siswa kita akan kecenderungan melakukan sesuatu yang sama untuk mendapatkan penghargaan saja. Seperti yang saya jelaskan tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Di sini artinya merusak hubungan antara murid dan guru. Kenapa seperti itu? Karena selalu, misalnya seperti ini, contohnya, misalkan si anak A selalu mendapatkan penghargaan, sedangkan yang B dengan kemampuan yang kurang, dia akan selalu tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya apa? Terjadi hubungan antara guru dan siswa menjadi rusak. Itu jangka panjangnya memang, karena misalkan dalam satu kelas yang cenderung menjawab hanya satu anak dan selalu mendapatkan reward, ya kan? Pasti akan teman yang lain itu juga akan merasa iri. Kenapa kok selalu dia? Nah, artinya terjadi kesenjangan antara siswa dan gurunya. Bisa kita amati dari situ. Yang anak rajin pasti dekat dengan gurunya. Sedangkan anak yang kurang rajin atau kemampuannya rendah, pasti dia akan merasa kayak terpinggirkan. Ya kan Bapak Ibu? Pasti merasa seperti itu. Selanjutnya, nah dihukum oleh penghargaan lagi, masih materi yang tadi. Penghargaan menurunkan kualitas karena kita sambung ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Karena apa? Fokusnya hanya penghargaan supaya mendapatkan pujian saja. Salah benar anak menjawab, tapi yang difokuskan anak hanya mendapatkan pujian atau afirmasi dari kita. Seperti itu. Terus saja ditanya, misalkan materi tentang, kalau di kelas 4, di kelas saya misalkan materi perkalian dengan menambahkan literasi di situ, siswa fokusnya menjawab ke depan hanya untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Bisa penghargaan nilai, bisa penghargaan hadiah berupa barang, bisa penghargaan bintang. Fokusnya bukan dia bisa, tapi dia mendapatkan penghargaan fokusnya. Seperti itu. Berikutnya penghargaan mau mengurangi motivasi intrinsik. Lagi-lagi dia merasa bahwasanya diriku ini bisa karena ada penghargaan saja. Tapi sebenarnya kenyataannya memang dasarnya anak itu bisa, tapi pola pikirnya dia lagi-lagi hanya ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Lalu bagaimana supaya pola pikir tersebut tidak tertanam dalam siswa? Next. Nah, kita beri dengan apresiasi dalam bentuk
pengakuan, bisa secara khusus, pribadi, pengakuan secara bergantian, artinya ke semua murid, atau pengakuan secara konsisten, secara terus-menerus, tapi tidak hanya satu anak. Dan yang ketiga, fokus pada fokus pada proses atau hasil karyanya nanti. Seperti itu. Next, nanti kita kasih contoh. Nah, di sini kata-kata ya. Ini kata-kata pengakuan apresiasi kebajikan. Misalkan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi perlu adanya apresiasi kebajikan dalam bentuk lisan, tidak hanya penghargaan berupa nilai barang atau seperti bintang, tapi perlu juga apresiasi kebajikan secara lisan, seperti itu. Misalkan lagi, terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu ketika anak sudah melaksanakan tugas. Pada saat kamu mengumpul sampah atau kertas-kertas yang berserakan di lantai, cukup dengan ucapan seperti itu, tanpa ada iming-iming yang lainnya. Coba dipungut sampahnya, nanti Bapak kasih ini. Jadi fokusnya bukan memungut sampah, tapi mendapatkan apa yang dijanjikan. Karena kalau seperti itu terus, maka fokusnya akan tertanam kepada anak hanya mendapatkan penghargaan, bukan fokus mengambil sampahnya. Seperti itu. Next. Nah, di sini nih ada tugas Bapak Ibu terkait dengan tadi hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama nih, nanti Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman. Oke, kita kunci hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita kunci. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita kunci lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Maaf, ini sepertinya harusnya melepas ya. Melepas harusnya. Kata-katanya mungkin melepas ya. Anak disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini hari Senin, maksudnya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita tampung. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci ya. Masih ingat ya jawabannya Bapak Ibu? Nah, kita cek jawabannya. Teng. Seperti itu. Ya, ternyata apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah, itu sebuah hukuman. Hukuman tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya terlambat dengan mencatat. Ya,
Bagaimana cara kita supaya anak itu tidak terlambat? Nanti kita akan bahas pada restitusi. Ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Jelas, ini adalah suatu hukuman. Ya, tadi sepakat kita kan, hukuman. Kenapa? Ya lagi-lagi tidak ada korelasi, gitu loh. Ini dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sedangkan kesalahannya dia hanya terlambat, tidak ada hubungannya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker. Nah, ada korelasinya atau tidak, Bapak Ibu? Ada hubungannya tidak? Tidak ada, ya. Karena apa? Hubungannya dia push up fisik, sedangkan kesalahannya hanya masker. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada hubungannya? Ada. Ketika dia mendapatkan kertas tugas, sedangkan temannya jahil, maka dia harus menggantikannya. Itu konsekuensi karena ada hubungannya di situ. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kenapa? Karena ada hubungannya. Seperti itu, membersihkan saja. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu atau melepaskan tadi seharian penuh karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, sepakat kita ya, hukuman tadi. Nah, yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Korelasinya ada karena PJOK, jam pelajaran PJOK. Kecuali saya jam matematika misalkan, disuruh lari-lari, ada hubungannya apa tidak? Tidak ada. Berarti saya bertindak sebagai penghukum atau menghukum siswa. Contoh lain misalkan, anak ketahuan membuang sampah sembarangan tas. Berarti konsekuensinya apa? Mengambil sampahnya, ya, dan membuangnya lagi ke tempat sampah. Betul. Bukan disuruh lari. Gak ada hubungannya, karena yang dia salah, yang kesalahannya dia atau kesalahan yang perbuatnya adalah membuang sampah sembarangan. Dari sini bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman ya Bapak Ibu. Baik, next. Nah, ini di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman ini ya. Hukuman mungkin ya, mungkin bagi kita, beberapa dari kita atau mungkin beberapa guru di sini merasa misalkan kita karakternya ada di bagian hukuman, kita rubah menjadi posisinya untuk setara dengan konsekuensi atau melaksanakan konsekuensi. Jadi artinya apa? Ketika kita memberi hukuman atau konsekuensi, itu ada yang keterkaitannya. Jangan yang tidak ada keterkaitannya lalu kita perintahkan. Jatuhnya itu adalah sebuah paksaan seperti ini. Akhirnya anak menurut, tapi akan diulangi lagi. Seperti itu. Lagi mereka tujuannya apa? Mendapatkan penghargaan saja karena diiming-imingi tadi. Ya, baik. Next. Nah, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tentu ya, kita sepakat bahwasanya manusia tidak ada yang selalu benar, pasti ada kesalahan. Seperti kita pun juga ada kesalahan. Nah, bagaimana cara mengembalikan ke kelompok kita? Itu dengan cara adanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan. Tentunya ini adalah suatu tujuan mulia dan bagaimana mereka harus
ini restitusi, ini adalah suatu nilai kebajikan ya. Karena restitusi ini tujuannya adalah mengembalikan orang atau kelompok orang yang salah pada kelompoknya kembali dan menjadi karakter yang lebih kuat. Baik, next. Di sini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, untuk memperbaiki hubungan. Ini kaitannya hubungan siswa dengan siswa, siswa dengan guru, mungkin atau dengan kelompok lainnya. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kita sebutkan hukumannya, kamu lari, bukan tawaran. Ya, itu bukan tawaran, tapi itu sebuah paksaan. Tapi ketika kita menggunakan restitusi, maka itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Ya, ada paksa, bukan suatu paksaan. Lanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Artinya dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Ya, berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, alasan maksudnya. Memperbaikinya dengan mengetahui alasan terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang kita ya, mungkin saya sendiri juga dahulunya tiba-tiba langsung berasumsi sendiri tanpa mendengarkan alasan dari anak. Sering kan kita seperti itu, kita tiba-tiba berasumsi bahwasanya anak ini seperti ini, padahal kita belum mendengar alasannya kenapa mereka berbuat seperti itu. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Artinya apa? Kita sebagai guru hanya membantu menemukan solusinya. Ya, membantu menemukan solusi, tapi tentu yang berpikir adalah siswanya sendiri atau yang berbuat salah. Berikutnya, restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini jelas. Next. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Sebagian belum ya. Ya, baik, kita akan belajar sama-sama. Saya pun juga masih tahap belajar, dan di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Baik, next. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini lagi-lagi kita kembali kepada motivasi intrinsik, ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena apa? Peraturan itu biasanya ada untuk dilanggar. Ya, kita buat peraturan, anak harus ini, dilarang ini. Bagi mereka pikirannya, gak apa-apa, melanggarnya, karena itu sebuah peraturan, ya. Tapi karena dengan keyakinan kelas, maka mereka yakin bahwasanya kita sepakat, ya. Kami warga kelas atau warga sekolah sepakat bahwasanya bisa mencerminkan keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Baik, next. Di sini awalnya kita ada peraturan kelas, betul Bapak Ibu? Yang selama ini kita buat adalah peraturan kelas. Ketika peraturan kelas sudah dibuat, lalu kita ubah menjadi kalimat positif yang disepakati oleh warga kelas, maka akan menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apabila diterapkan atau diimplementasikan, maka akan menjadi lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif yang ada itu,
maka terciptalah budaya yang positif. Gitu. Next. Baik. Di sini saya akan menampilkan berbagi pengalaman atau berbagi praktik cara menyusun keyakinan kelas. Silakan diputar. Langkah yang pertama yaitu mengingat kembali peraturan kelas. Peraturan kelas saya tidak boleh berkata kasar atau kotor. Positif ya. Jadi setelah mengingat peraturan kelas, kita tuliskan semuanya, lalu kita ubah menjadi kalimat positif. Bedanya apa? Biasanya kita dalam peraturan menggunakan kata-kata negatif, tidak boleh, dilarang. Ya, betul juga Bapak Ibu. Nah, itu diubah menjadi kalimat yang positif dengan menghilangkan kata-kata dilarang atau menghilangkan kata tidak boleh. Stop dulu, Bu. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan seperti ini, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan kotor. Nah, berarti itu kan negatif, tidak boleh. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif dengan seperti apa kata-katanya? Menggunakan kata dan bahasa yang sopan. Nah, di situ. Jadi menghilangkan kata-kata dilarang dan kata-kata tidak boleh. Seperti itu. Lanjut. Tahap yang berikutnya yaitu mengelompokkan keyakinan kelas.
Baik, setelah mengelompokkan, lalu menyimpulkan, dan di sini kita akan memilah siapa yang bertanggung jawab atas keyakinan kelas tersebut, ya, memilah keyakinan kelas tersebut. Di sini berarti warga kelasnya adalah guru dan siswa. Misalkan keyakinan kelas kita yang pertama tadi, maksud saya keyakinan kelas saya yang pertama menggunakan kata-kata yang sopan atau bahasa yang sopan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Tentunya guru dan siswa. Artinya kedua-duanya harus mengikuti atau meyakini dari keyakinan kelas tersebut. Contoh misalkan lagi, datang tepat waktu. Berarti siapa yang harus bertanggung jawab? Siswanya saja? Tentu bukan. Berarti guru dan siswa, seperti itu. Itu yang disepakati. Ya, oke. Anak perlu dimotivasi, ya, supaya mereka mengeluarkan pendapat. Kita perlu memotivasi siswa kita, ya, karena ini melatih mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Ini misalkan guru bukan bagian yang bertanggung jawab, maka bisa disilang bahwasanya yang tidak bertanggung jawab adalah guru. Di sini mereka membuat keyakinan kelas, membuat gaduh, ya, tidak membuat gaduh, berarti kan itu menghormati guru dan teman. Selalu siapa yang bertanggung jawab? Siswanya, karena kita guru pada saat itu sebagai fasilitator mengajar, dan siswa dilarang untuk membuat gaduh. Selanjutnya yang terakhir, sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Jangan lupa Bapak Ibu menyimpulkan atau mengafirmasi atas keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan siswanya. Karena hal itu, ketika mereka ada kesalahan atau berbuat salah, kita kembalikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati.
tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Nanti pasti ada hubungannya. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini masih bertanya, lalu apa hubungannya atau bagaimana cara restitusi? Nah, nanti akan saya berikan contoh restitusi. Tapi sebelum ada restitusi, kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Itu yang paling penting utamanya. Ini Bapak Ibu hanya contoh ya, maksudnya ini contoh beberapa peraturan yang sebelumnya kami buat suatu keyakinan kelas. Sebenarnya ini masih ada lanjutannya lagi, tapi ini saya edit ya pada poin-poin intinya saja. Bapak Ibu, apabila sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati, jangan lupa untuk menggunakan atau mengeditnya dalam Canva. Ya, kita buat keyakinan kelas itu semenarik mungkin, lalu kita tempel di dalam atau di dinding kelas ya. Bisa menggunakan post-it boleh, kalau yang misalnya tidak perlu menggunakan Canva ya. Tapi kalau yang mahir Canva atau mencoba-coba untuk membuat dalam Canva, bisa dipraktekkan. Itu lebih menarik lagi karena di Canva kita bisa menggunakan atau mengedit sekreatif kita, maunya seperti apa ya. Jangan lupa Bapak Ibu dicoba Canva-nya. Kalau kita menggunakan ID belajar, maka semua proses di Canva akan dipermudah. Artinya kita menjadi istilahnya dipermudah itu langganannya lebih lancar penggunaannya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi tanpa perlu berbayar alias gratis ya. Jangan lupa Ibu untuk menggunakan ID belajarnya. Oke, next. Selanjutnya di sini yang manakah merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Ya. Mana yang keyakinan kelas?
Keyakinan kelas yang mana ya? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Maaf, sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya? Berarti sebelah ini. Sebelah kiri saya berarti. Oh ya. Oke. Jadi di sini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini adalah masih dalam bentuk peraturan. Lalu disepakati di sebuah keyakinan kelas lebih dikelompokkan lagi, ya. Misalkan saling menyayangi, berarti banyak sekali itu bentuk saling menyayanginya. Tidak mengejek atau tidak berkelahi. Nah, itu bagian dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang saling menyayangi. Mungkin itu ya Bapak Ibu bisa dilanjut. Nah, di sini kita ada tes lagi ya, bukan tes yang sebenarnya, latihan aja. Misalkan nih ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentar dulu, ini sudah kalimat positif atau masih negatif? Positif, ya. Kita mau memilihnya dulu di situ. Di sini sudah kalimatnya positif. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas yang seperti apa? Menghormati kah? Peduli lingkungan kah? Saling menyayangi kah? Toleransi atau apa? Oke, tanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Oke. Misalkan lagi yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kita bahas dulu ya Bapak Ibu. Ini kalimat positif apa negatif? Negatif apa positif? Negatif. Kenapa? Karena ada kata-kata dilarang. Harusnya mungkin hanya menghargai orang lain. Menghargai orang lain bentuknya banyak. Ya, saya melawan juga. Berarti keyakinan kelas apa, Bapak Ibu? Termasuk keyakinan kelas yang seperti apa? Gimana? Sopan santun, menghargai, ya bisa jadi kan? Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Sudah positif atau negatif? Positif, seperti itu, ya. Nah, ini termasuk keyakinan kelas seperti apa? Disiplin. Oke, kita sepakat ya. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kalimatnya masih negatif. Berarti ini termasuk keyakinan kelas seperti apa? Dilarang melakukan kekerasan. Mungkin apa ini keyakinan kelasnya? Menghargai? Mungkin? Keselamatan? Mungkin? Atau apa? Peduli sesama? Atau apa? Menghargai? Saling mengasihi? Ya. Ya. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Negatif ya. Terus, ini termasuk keyakinan kelas yang seperti apa? Tentang apa ini? Keselamatan kah? Keselamatan, kesehatan, ya kan? Menjaga keselamatan, menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Sudah positif di sini kalimatnya. Tertib. Oke. Terus apalagi mungkin keyakinan kelasnya bisa menghargai tidak berarti? Bisa kan? Karena kita harus berbaris atau bergantian. Berikutnya, gunakanlah masker. Kesehatan, keselamatan mungkin bisa jadi ya. Kesehatan atau keselamatan boleh. Berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan, negatif ya, ada kata jangan. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya tentang
keselamatan. Baik, kita cek jawabannya apakah sudah benar. Nah, seperti ini ternyata jawabannya. Berarti sudah benar ya. Sebagian besar kita sudah benar. Di sini ada kesehatan, keyakinan kelasnya ada keselamatan, menghargai orang lain. Berarti sudah benar ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti Bapak Ibu sudah memahami tentang keyakinan kelas. Tinggal kita kembali menerapkannya dalam kelas kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa melakukan. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkomunitas. Next. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. 5 posisi kontrol. Baik. Nah, di sini tadi 5 posisi kontrol. Kita mengingat 5 posisi kontrol di sini ada apa saja? Penghukum, membuat rasa salah, teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Di sini kita bedakan bahasanya, ya. Kita bedakan bahasanya. Guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas. Nah, itu sudah pasti guru tersebut sebagai posisi penghukum. Awas kalau nanti kalau tidak seperti ini. Nah, itu sudah kategorinya sebagai penghukum. Berikutnya kata-kata guru, kalau posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya tahu itu. Ibu sudah lelah sekali nih mengatakannya. Ibu stres. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nanti ibu dimarahi orang tuamu. Akhirnya apa? Ya dia merasa bersalah anaknya. Gitu. Beda sama penghukum. Beda kata-katanya. Ya, kalau penghukum ini cenderung kata-katanya kasar. Ya, mengancam, betul, seperti itu. Nah, kalau yang membuat rasa bersalah, kata-katanya seperti pelan, halus, tapi mengena di hati. Kalau ibu nanti dimarahi kepala sekolah bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Nah, seperti itu kata-katanya. Selanjutnya kalau sebagai teman, nah ini ada semacam tawaran. Ayolah, santai bawaannya. Ayolah, lakukan ini demi ibu, ya, supaya ibu tidak kena parah. Nanti kembali ke membuat rasa bersalah kalau menggunakan kata-kata dimarahi oleh atasan, dimarahi orang tua. Nah, itu kembali lagi ke rasa bersalah. Tapi kalau teman, posisinya santai, membahasakan dirinya, guru santai. Berikutnya, kalau pemantau itu selalu mengingat peraturan. Guru yang selalu mengingat peraturan, biasanya ini tim kesiswaan. Ya, peraturan ini kamu ingat gak? Apa peraturannya di sekolah ini? Nah, itu sebagai pemantau. Ini biasanya tim kesiswaan. Ya, tim pemantau ini biasanya dari kesiswaan. Berikutnya, kalau sebagai manajer itu kata-katanya santai, kata-katanya lembut, tidak maki, tidak kasar, ya. Jadi tujuannya sebagai manajer ini adalah mengembalikan posisi A, ya, dengan mengingat keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati. Baik, misalnya kasih contoh, langsung saja kita kasih contoh. Mohon disimak contoh berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah
5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Mohon disimak Bapak Ibu, siapa tahu ini nanti kita bisa memposisikan diri saya ini sebagai apa sekarang ini. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu, ini guru piketnya ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa Membawa menjaga atasan, ya. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, di sini tanpa ada solusi. Posisi pembuat Ya. rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik, yang ketiga, posisi teman.
Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Masih tanpa ada solusi, ya. Bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau, tim kesiswaan biasanya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, dari pengalaman saya rasa sudah memposisikan 4 posisi yang awal. Saya pernah sebagai penghukum, saya pernah sebagai pembuat rasa bersalah, saya pernah sebagai teman, dan saya pernah sebagai pemantau. Ya, ketika ini pengalaman saja, ketika saya memposisikan diri sebagai penghukum, memang dari setelah kejadian itu, setelah kita hukum, pola pikir anak melihat kita semakin takut. Memang saya rasakan seperti itu. Jadi ketemu guru, takut mereka, takut karena dihukum. Ya, terus ketika saya memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, ketika bertemu saya, mereka akan cenderung merasa salah terus. Itu Mister ini udah memberikan alasan, tapi saya berbilang, terus gimana nanti Mister akan dimarahi kepala sekolah? Siapa yang tanggung jawab nanti? Nah, di situ mereka akan merasa bersalah kepada saya. Itu memang benar kenyataannya. Dan ketika saya memposisikan sebagai teman, yang ada malah kelewat batas pertemanannya. Artinya di situ sudah mulai hilang adab. Maksudnya tidak ada pembatas antara siswa dan guru tingkat kesopanannya. Dianggapnya seperti teman mereka sendiri. Ketika kita posisikan sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau, saya juga pernah mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tapi nyatanya yang ada peraturan tersebut malah sering dilanggar. Seperti itu. Nah, lalu posisi apa yang pas? Tentu sebagai seorang manajer. Ya, perlu waktu Bapak Ibu memang untuk menjadi atau memposisikan diri kita sebagai manajer, tapi tetap ya itu adalah posisi terbaik kita untuk menyelesaikan masalah dari murid kita. Baik, next di sini. Nah, ini tadi kita mengingat ada berapa posisi? 5. Apa saja? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa salah, sebagai teman, lalu sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, sekarang kita kelompokkan di sini. Kata-katanya ya, berdasarkan kata-katanya kita kelompokkan posisinya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Pak Ibu sebagai apa? Dari 5 posisi tadi. Membuat rasa bersalah. Oke, kita kunci. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya.
kamu nih selalu nggak benar melakukannya. Seperti apa? Penghukum, pembuat rasa salah, atau teman? Ya, ada penghukum, ada pembuat rasa salah. Lanjut, ayolah lakukan ini demi ibu, lakukan ini demi bapak. Nah, seperti apa di situ? Teman, ya, ada yang teman, ayolah, ya. Oke, kita kunci di situ. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Teman. Oke, kita kunci ya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Ada penghukum, ada pembuat rasa salah, apa teman atau pemantau? Ada pemantau, ada penghukum. Baik, kita cek jawabannya. Teng. Nah, ya. Jadi kalau saya kecewa sekali sama kamu ini tidak bisa melakukannya, misalnya. Nah, itu dia merasa cenderung sebagai pembuat rasa salah. Nah, kalau kata-katanya yang kasar seperti kamu ini tidak pernah benar melakukannya, kamu ini selalu yang paling terakhir, kamu ini selalu nggak bisa, kamu ini selalu seperti ini. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang keluar sebagai posisi apa tadi? Penghukum. Nah, kalau sebagai teman santai kata-katanya, ayolah sini dulu, ayolah kita lakukan bersama, ayolah demi ibu, seperti itu ya. Ini sebagai teman. Nah, kalau sebagai manajer tentu arahnya adalah apa? Mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Next, segitiga restitusi. Ini adalah caranya ya. Kalau tadi ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, lalu ada masalah yang dilakukan anak, nah barulah kita selesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Apakah itu? Next. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 cara ya, atau 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Saya ulangi, segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhannya, kebutuhan terutama ya. Berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Di sini. Nah, bedanya dari ketiga langkah itu seperti apa? Nah, di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, ini untuk menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Salah tidak apa-apa, misalnya seperti itu, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, bahasanya seperti itu. Bapak ibu ini juga pernah salah, misalkan seperti itu, ya. Dari sini tujuannya apa? Untuk menstabilkan identitas dari anak tersebut. Next. Nah, langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Di sini membantu murid untuk mengenali basic dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun untuk bertahan hidup. Nah, kata-katanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau bisa jadi misalkan kamu boleh nih
tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Bisa jadi seperti itu, menggunakan kata-kata yang lebih halus, yang lebih lembut. Next, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kembali lagi karena kita sudah membuat keyakinan. Pertanyaannya misalkan, apakah kamu sudah yakin ataukah misalnya seperti ini, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Mungkin seperti itu. Kamu ingin jadi seperti anak, menjadi anak yang seperti apa? Bisa jadi pertanyaan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita next lagi. Baik, di sini saya mempunyai satu video, ya. Tentunya ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada dua skenario yang akan saya tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marta Bayu Arga, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sakabulin, Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Skenario 1. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada murid yang terpantau diam-diam makan. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Perhatikan ya Bapak Ibu, yang saya lingkari warna merah. Kira-kira ini bisa makan saat jam pelajaran, termasuk perbuatan yang benar dan yang salah ya? Ya, kenapa ya sih aku makan di saat jam pelajaran?
membantu menemukan solusi dari permasalahan. Bagaimana supaya hasilnya tidak maka bisa belajar. Lalu supaya bisa cari alternatif solusinya ya Bapak Ibu, tentu yang disampaikan oleh anaknya. Kapan hasilnya mulai untuk tidak makan bisa belajar. Ya, besok ya. Mari kita menggunakan kegiatan kita. Bisa yakini hasilnya bisa makan seperti ya, karena hasilnya adalah anak yang bertanggung jawab. Ya, sama-sama berbagi kelas. Baik, ini skenario yang kedua. Skenario 2. Pada saat jam pembelajaran seni rupa, Abbas terlihat mengambil krayon milik teman tanpa seizin temannya, sehingga menyebabkan temannya marah. Mari berefleksi.
Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah praktik saya atau penerapan dari segitiga restitusi terkait dengan masalah-masalah yang ada di kelas saya. Mungkin setelah menyaksikan video ini, Bapak Ibu akan lebih memposisikan dirinya sebagai manajer. Tindakan kita atau proses kita yang sebelum-sebelumnya, mari kita rubah menjadi posisi yang manajer, seperti itu. Selanjutnya, baik, sudah selesai adalah Bapak Ibu sesinya. Terima kasih. Mungkin di sini ada pertanyaan dari apa yang sudah saya paparkan? Baik, silakan Pak Ori. Selamat siang, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini mohon izin Pak, saya mau menanyakan apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan kepada teman sejawat atau sesama guru? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk saya jawab. Segitiga restitusi apakah bisa diterapkan dalam sesama rekan guru? Mungkin seperti itu ya Pak Lori ya. Tentu jawabannya bisa. Ya, sangat-sangat bisa. Ya, karena apa? Di sini tujuannya adalah mengembalikan posisi guru ya atau rekan kita yang salah tadi kepada kelompok kita. Tujuannya seperti itu, ya. Tanpa ada maki-maki, tanpa ada membuat rasa salah, tanpa seperti itu. Jadi tentunya sangat bisa ya Bapak Ibu ya diterapkan, tapi dengan menggunakan keyakinan sekolah. Ketika membuat keyakinan ke sekolah, maka perlu ada peran atau kolaborasi antara sekolah, guru, dan siswa. Tentu ada kolaborasinya sehingga membentuk keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan sekolah itulah maka kita akan meyakini bahwasanya kita tidak akan berbuat seperti itu, termasuk gurunya kita sendiri. Jadi jawabannya menurut saya bisa ya Pak Maria. Tentu dengan langkah-langkah 3 tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas kita dulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, mengingatkan kembali keyakinan atau meyakini keyakinannya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi selanjutnya? Oke, silakan Bu Deti. Terima kasih Pak. Izin bertanya. Pertanyaan saya seperti ini Pak. Bagaimana langkah segitiga restitusi untuk anak berkebutuhan khusus Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Deti. Baik, mohon izin langsung saya jawab saja. Untuk anak kebutuhan khusus, tentu kita menggunakan tahap posisi teman dulu, ya, karena kita harus mendekati anak tersebut, karena kita tahu anak kebutuhan khusus ini dikatakan lain daripada yang lain, ya. Kita perlu pendekatan secara personal dulu kepada anak tersebut, lalu posisikan diri kita sebagai manajer. Jadi ada 2 posisi yang harus kita terapkan untuk mendekati siswa yang kebutuhan khusus. Ya memang kita tahu ya Bapak Ibu di sekolah kita ada anak yang kebutuhan khusus. Jadi cara memperlakukannya tidak serta-merta menjadikan kita sebagai posisinya penghukum, bukan, tapi langkah pertamanya yaitu memposisikan kita sebagai teman, lalu memposisikan kita sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu,
Gimana? Ada tambahan? Ada pertanyaan mungkin? Baik. Bagaimana Pak Lori dan Bu Deti dengan jawaban saya? Terima kasih Pak, atas jawaban yang sangat memuaskan. Iya, terima kasih Bu Deti dan terima kasih Pak Lori. Mungkin Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri sesi pemaparan atau berbagi pengalaman saya terkait dengan budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi